Time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God has dreamed what a spirit sound, the lion and the dead, the lion and the dead. How can Saka sing me? How can Saka and always sing? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, she how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord Almighty, they know the earth rejoice, they know the earth rejoice. You up in check in God, and darkness shall to have, and ever there before, and ever there before. How can is our God? Stay with me. How can is our God? And always see how can is our God. Dengan demikian, kita tidak bisa menjadi martir tanpa percaya bahwa Allah yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa adalah juga Allah yang akan membebaskan kita dari malapetaka yang mengerikan itu. Martir pada masa ini adalah orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Tetapi tidak ada seorang pun yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan itu yang akan bisa menjadi martir. Injil ini tanpa kecuali akan diwartakan ke segala bangsa, dan semua manusia di segala bangsa pasti akan mendengar dan mengenalnya. Karena kita tidak berhenti memberitakan Injil ini sekarang, Injil air dan roh yang sedang disaksikan di segala bangsa. Ada banyak jiwa di dunia ini yang ketika di masa kesengsaraan besar tiba, akan menempatkan pengharapan mereka hanya kepada anak domba, percaya sepenuhnya kepada Allah meskipun mereka menghadapi resiko kehilangan nyawanya dan bisa menerima kemartiran mereka. Dan Injil air dan roh yang membuat nama orang-orang yang percaya dituliskan namanya di dalam kitab kehidupan akan terus diwartakan. Mereka yang percaya kepada Injil air dan roh akan dijadikan martir di akhir zaman. Wahyu 13 ayat 8 mengatakan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Adalah suatu kebenaran yang mutlak bahwa semua manusia yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan akan menyerah kepada binatang itu tanpa kecuali.
Hanya Yesus Kristus dan Allah Bapa yang bisa membebaskan kita dari kesengsaraan besar di akhir zaman. Roh Kudus sekarang berdiam di dalam hati kita. Saya percaya bahwa kita diselamatkan oleh Allah, dan bahkan meskipun kita harus mati bagi Dia, Allah akan membangkitkan kita kembali dari kematian, mengangkat kita ke angkasa dengan pengangkatan, memperbaharui segala sesuatu yang ada di bumi ini, dan mengizinkan kita untuk hidup di dalam kerajaan 1000 tahun miliknya. Masa kuda hijau kuning yang diakibatkan oleh angin kesengsaraan itu sedang dengan cepat menuju kepada kita. Masa kuda hitam sedang berlangsung dengan sangat cepat. Ketika masa itu sudah sampai kepada akhirnya, masa kuda hijau kuning akan dimulai. Sejak saat itu, segala dosa akan masuk ke dalam masa 7 tahun kesengsaraan besar. Berlangsung selama tidak kurang dan tidak lebih dari 7 tahun, masa kesengsaraan besar ini pasti akan terjadi karena hal itu adalah rencana Allah. Mari kita bayangkan sejenak seandainya masa kesengsaraan besar memang sudah dimulai. Pepohonan dan rerumputan di segala dosa bangsa terbakar. Langit penuh dengan asap, matahari tertutup oleh kabut asap yang tebal yang membuat dunia menjadi gulap gulita bahkan pada waktu siang hari. Manusia mati berjatuhan di mana-mana, dan kita bahkan bisa mendengar suara orang yang mengejar kita. Siapa yang bisa kita percayai? Apakah Anda akan percaya kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita, dan yang sudah berjanji untuk menjadikan kita yang adalah martir yang tidak pernah menyerah kepada Antikristus akan hidup kembali, akan datang kembali ke dunia ini untuk membangkitkan dan mengangkat kita, dan untuk membawa kita ke langit dan bumi baru? Atau apakah Anda justru tidak akan percaya kepadanya? Tentu saja kita akan percaya kepada Allah. Allah saja satu-satunya pengharapan kita. Ketaatan kita kepada Antikristus atau persandaran kita kepada diri kita sendiri tidak akan bisa menyelamatkan kita, juga bersembunyi di dalam gua, dan bahkan meskipun meninggalkan dunia ini untuk tinggal di stasiun ruang angkasa, tidak ada sesuatu pun yang bisa membebaskan kita kecuali Allah. Ketika komet menjatuhi planet ini, semua pecahannya akan jatuh ke bumi, menghancurkan planet ini secara menyeluruh. Semua yang diciptakan Allah dalam kali pertama akan dihancurkan. Pengharapan yang sesungguhnya kemudian akan muncul di dalam hati kita. Siapa yang bisa kita harapkan dalam keadaan yang sangat mengerikan seperti itu? Allah adalah satu-satunya Dia yang bisa kita pandang untuk mencari pertolongan, dan tidak ada yang lain kecuali Allah yang sudah menyelamatkan kita. Karena kita sudah diselamatkan dengan percaya kepada firman Injil air dan roh, kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Allah atas keselamatan ini. Tetapi ketika masa kesengsaraan besar datang, kita akan mengucap syukur dan memuji Allah dengan segala yang kita miliki, karena Ia juga membebaskan kita dari malapetaka dan kematian yang mengerikan. Hanya Allah yang bisa membebaskan kita dari tangan Antikristus. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Karena kita menempatkan iman dan pengharapan kita kepada Allah ini, dan karena kita percaya dan berharap bahwa Allah akan membangkitkan kita dan mengizinkan kita untuk hidup di dalam kerajaan 1000 tahun dan langit dan bumi baru dalam kebahagiaan yang kekal, kita bisa menahan dan menang atas semua kesengsaraan yang akan datang. Akan tiba waktunya di mana Antikristus akan menyeret kita ke depan patungnya dan menuntut, "Sujudlah kepada patung ini dan sebut aku sebagai Tuhan." Yesus bukan Tuhan. Akulah Tuhan. Dan aku yang bisa menyelamatkan kamu. Ketika Antikristus kemudian menuntut kita untuk menyembah Dia, mungkin kita merasa takut, tetapi tidak ada satupun di antara kita yang sudah dilahirkan kembali yang akan bersujud di depan patungnya. Mengapa? Karena setelah memaksa kita menerima tandanya, Antikristus akan menjadikan kita sebagai budaknya, memakai kita untuk membunuh orang lain, dan kemudian pada akhirnya akan membunuh kita juga. Waktunya akan datang ketika Antikristus akan berdiri dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan,
Tidak terlalu lama kemudian Antikristus akan membangun sebuah patung besar dirinya dan menuntut agar semua orang di seluruh dunia menyebutnya sebagai Tuhan dan membentuk panduan suara untuk menyanyikan pujian kepadanya. Kalau ada perdamaian pada masa itu dan keadaan lingkungan begitu sehat dan indah, mungkin ada yang berpikir bahwa dunia yang baru sudah diciptakan. Tetapi dengan hutan yang terbakar, matahari lenyap dan bumi berada di dalam kegelapan, manusia akan berseru sampai mereka mati. Dan sampah serta mayat yang setengah terbakar akan berserakan di jalan. Tidak akan ada di antara kita yang akan bisa taat kepada perintah Antikristus untuk bersujud di hadapan patungnya dan menyebut dia sebagai Tuhan. Semua orang percaya yang dilahirkan kembali akan tahu pada saat ini bahwa ia adalah Antikristus yang dinubuatkan oleh firman Allah. Roh Kudus juga mengajarkan kepada kita. Ia memberikan kepada kita hati yang tidak pernah menyerah. Ia memberikan kepada kita hati yang berani, hati yang bisa berkata, "Bunuh aku dulu kalau terpaksa, tetapi kalau aku mati Tuhan akan membalas kematianku kepadamu dan ia pasti akan membangkitkan aku." Kita percaya bahwa sama seperti Tuhan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, kita juga akan dibangkitkan dan hidup